Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, Bu Nur Laila MPD, aku dosen pengampu mata kuliah aplikasi kewirausahaan, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proses produksi serta proses pemasaran dari produk kami, itu Mamfood. Di kelompok 1 ini ada beberapa anggota. Pertama ada Hari Fauzi Ramdan, kedua ada Rahman Hidayat, ketiga ada Dwika Satria, yang keempat ada Rama Putra, dan yang terakhir ada Nur Fadri Ahmad Ramadan. Sebelumnya, eh, Mamfood merupakan salah satu home industry yang bergerak di bidang usaha makanan yang unik, yaitu dengan memproduksi sebuah produk rice ball. Rice ball adalah makanan kekinian berbahan dasar nasi yang dibungkus atau dikemas menggunakan paper ball dengan isian daging ayam, daging sapi, mie, dan paru. Oke, kita akan bahas yang pertama ada proses produksi sampai pengemasan. Pada proses produksi kali ini kita akan membuat contoh produk paru mercon yang merupakan salah satu varian menu dari rice ball yang ada di produk kami. Adapun proses pembuatannya adalah sebagai berikut. 1. Masukkan minyak ke dalam wajan. Kemudian tunggu hingga minyak tersebut panas. Setelah minyak tersebut panas, kita masukkan paru dan goreng paru tersebut sampai matang. Yang kedua, setelah parunya matang, kita tiriskan terlebih dahulu hingga minyak tersebut tiris. Sambil menunggu minyak tiris, kita melakukan penumisan bahan-bahan pendukung pada pembuatan mercon seperti bawang putih, bawang bombay, cabai merah, cabai hijau, dan daun bawang. Untuk cabai merah dan cabai hijau bisa disesuaikan dengan tingkat kepedasan masing-masing konsumen, karena selera dari kepedasan masing-masing konsumen itu berbeda-beda. Yang ketiga, kemudian kita masukkan paru yang telah ditiriskan ke dalam tumisan bahan pendukung, lalu ditumis sampai semuanya menyatu. Yang keempat, kita masukkan sambal merconnya ke dalam tumisan paru dan bahan-bahan yang lain sampai benar-benar matang. Yang kelima, setelah semuanya sudah dianggap matang, kemudian kita angkat dan tiriskan paru tersebut sampai siap untuk dimasukkan ke dalam kemasan. Terus kemudian yang keenam atau yang terakhir, kita melakukan sebuah pengemasan dari rice ball yang telah kita buat tadi ke dalam paper ball. Setelah dilakukan pengemasan, kemudian produk tersebut siap untuk dipasarkan. Selanjutnya ada B, pemasaran. Dalam melakukan pemasaran, kita terlebih dahulu harus menentukan segmen pasar kita. Apakah segmen pasar kita termasuk ke golongan bawah, menengah, atau ke atas. Pada produk pemasaran rice ball ini, kita merupakan sebuah segmen pasar yang berada di golongan yang menengah, karena harga dari Mamfood ini sangat terjangkau sehingga dapat dibeli oleh kalangan bawah dan juga dapat dibeli kalangan atas. Untuk kalangan menengah ini kebanyakan atau mayoritas yaitu para pekerja kantoran yang beli, walaupun ada juga masyarakat umum. Selain melakukan pemasaran kepada para pekerja kantoran, kita juga melakukan pemasaran pada Instagram, yaitu di Instagramnya @mamfood_food. Bisa kita follow agar kita dapat mengikuti terus varian-varian rasa terbaru atau produk-produk kami yang baru. Selain melakukan pemasaran, kita juga melakukan promosi yang dilakukan menggunakan jaring media sosial seperti Instagram yang tadi,
Selain itu WhatsApp, kita juga menggunakan media lain seperti brosur dan stiker untuk lebih mengenal produk yang kita buat. Yaitu contoh brosurnya seperti di bawah ini. Ada daftar menunya, komposisinya, serta harga dari Resbol. Untuk di proses apa di produk Amfood ini kita menemukan beberapa kendala. Yang pertama, kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai produk yang kita buat ini, karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu apa sih itu Respol, hingga dari pemasaran yang kita buat harus dibuat lebih banyak lagi untuk masalahnya agar produk kami itu dapat diterima dan dikenal oleh masyarakat. Kedua, kendalanya harga dari bahan-bahan yang kita gunakan itu sering tidak stabil ya, sesuai dengan pemerintah itu kadang harganya naik, kadang harganya turun. Sekalinya naik itu sangat tinggi, buat kita bingung cara mau naikin harga atau mengurangi porsi. Setelah itu, perbedaan dari usaha yang kita buat ini dengan kompetitor pada produk Resbol itu, pertama sih kita apa bedanya itu rasa yang kita sajikan itu sangat konsisten ya, tidak berubah-ubah, kadang asin kadang tidak. Kita sangat konsisten karena kita menjaga dari bahan dasarnya atau bahan bakunya, kita sangat menjaga kualitas. Dua, harga yang kita sajikan itu sangat terjangkau, yaitu cuma sebesar 15.000, sangat murah, bisa dibeli sama pangan. Yang ketiga, kita melakukan perbedaan kita itu yaitu kita memberikan pelayanan yang sangat ramah, terus juga memanjakan para pelanggan dengan melakukan sebuah kayak pengiriman gratis, jasa ongkirnya gratis, jarak-jarak terdekat, terus juga admin yang mudah dihubungi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.